Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Di video ini, saya akan mengetes baterai bawaan dari Sensolucid LS12. Baterainya 2 biji ya untuk paketannya ya, ini sudah dapat yang 15 sel masing-masing, seperti ini. Jadi keterangannya 6AH untuk labelnya. Sengaja saya kasih label CS Senso, soalnya selain bawaan Senso ini, saya juga punya baterai bawaan dari blowernya. Karena keduanya sama-sama bukan pakai sel DMEGC. Untuk modelnya sama ya, semua baterai Lucid itu warnanya, modelnya semua seperti ini. Mungkin yang membedakan adalah banyaknya sel dan jenis sel yang dipakai. Soalnya sejauh ini yang saya tahu Lucid itu pakai 3 jenis sel baterai. Yang paling bagus jelas dia pakai baterai sel EV, kemudian bawahnya ada DMEGC itu 1112 sih sama EV. Nah, yang generik yang biasa pakainya sel CJ. Kemungkinan untuk bawaan Senso ini juga pakai sel CJ. Baterainya mantap sih ya, sudah pakai casing kekinian. Untuk indikator baterai ada di kanan dan kiri, tapi tombol depan ini kosong, jadi dipencet tidak bisa. Bagian bawah sini karet, grip-grip karet, jadi tidak licin kalau kita taruh di lantai seperti ini. Kita coba dulu. Ini yang pakai label Senso. Kita coba nyalakan ya. Bismillah. Nyala ya, mantap. Berikutnya ini yang pakai label CS. Kita coba LED nyala. Mesin, bismillah. Sorry. Oke. Yang satunya juga nyala ya. Jadi kedua baterai ini bawaan Senso Lucid LS12, kedua BMS-nya sudah support ke tools Makita yang ori. Kita coba timbang. 895 gram. Ini yang pakai label CS, yang pakai label Senso 894. Ada selisih sekitar 9 gram. Berikutnya kita coba tes discharge-nya. Yang pertama ini dulu. Sudah nyala. Tegangan dalam kondisi penuh ya. Ini sudah saya cas penuh di 21 volt. Oke. Kan nanti ada yang tanya, kenapa tesnya justru pakai jet fan, tidak pakai impact atau trimmer atau gerinda atau alat-alat yang lain. Saya dapatkan daya yang diperlukan dari alat-alat yang ada itu ternyata justru lebih besar jet fan. Impact itu paling banter hanya di 20 sampai 30 ampere. Sedangkan trimmer ini kurang lebih juga sama, sekitar 30-an ampere. Gerinda juga sama, 30-an ampere. Yang cukup tinggi itu adalah Senso. Tapi Senso equipment-nya repot ya, harus motong kayu. Nggak enak lah. Itu pun juga kurang lebih arusnya mirip-mirip dengan jet fan ini. Jet fan ini butuh 52 ampere kan. Jauh lebih tinggi daripada alat-alat seperti ini. Itulah kenapa dalam video ini pengetesan saya bebannya pakai jet fan, nggak pakai alat-alat yang lain kayak mesin bor atau gerinda. Untuk jet fan sudah dalam kondisi di speed 3 yang tertinggi ya. Kita lihat bersama-sama. Bismillah. Mantap ya. Tadi di 52 ampere dan sampai di atas 900 watt dan tegangannya masih di atas 17 volt. Oke nih baterainya nih ya. Ini yang saya suka dari Lucid nih. Baterai bawaannya itu alhamdulillah nggak ada yang mengecewakan rekan-rekan. Kita coba yang satunya. Dalam kondisi penuh ini 21,1 volt ya. Kita coba bismillah. Kurang lebih sama ya. Tegangannya masih kuat di atas 17 volt walaupun sebentar tadi. Masya Allah. Kita akan bongkar, lihat dalamnya pakai sel apa. Bismillah. Seperti biasa ya, pakai obeng Torx T10. Yang pertama seperti ini. BMS-nya kayak gini ya. Pakai 4 MOSFET full coy. Insyaallah. Detailnya seperti ini. Untuk tombol indikator baterai ada di atas. Ada masing-masing kanan kiri 3 LED ya. Untuk solderan, kok solderan sih? Spot welder ya.
atau weldingannya kayak gini kira-kira. Oke, untuk selnya kita lihat. Nah, dia pakai CJ ya, 18650 dengan label 2000 mAh. Kita buka yang satunya juga. Untuk BMS sama ya, kurang lebih sama, pakai 4 MOSFET, LED di kanan dan kiri, di atas tombol LED-nya. Untuk selnya juga sama, CJ kelihatan di sini, 18650 2000 mAh. Nah, dari sini malah lebih kelihatan cetar nih. Nah, yang satu ini kita kletek sedikit juga ya untuk gasketnya, lihat weldingannya kayak apa. Weldingannya seperti ini, full ya, jadi semua baterai ini berfungsi. Yang saya suka dari model baterai yang dipakai oleh Lucid adalah tumpukannya dia tidak sejajar, dimiringkan sedikit, jadi bisa lebih memperpendek sedikit ya. Soalnya kan beberapa jenis baterai yang lain yang sama-sama lebih 10 sel, dia kan sejajar tuh, nggak ditaruh di samping gitu loh. Walaupun mungkin hanya setengah senti, ini sudah bisa mengurangi dimensinya. Oke, saya akan rakit lagi, terus nanti kita tes pakai Autots DL24 untuk lihat real capacity dari masing-masing baterai. Untuk Autots DL24 sudah saya siapkan, saya sambungkan ke baterainya. Ini sudah dalam kondisi penuh, saya dekatkan dulu. 20,8 volt. Seperti biasa, untuk beban saya pakai 6 ampere. Kita mulai saja. Sebentar saya periksa dulu nih, sambungannya udah pas. Saya takut lepas gitu. Oke ya, masih. Baiklah, saya akan mulai. Bismillah. Nanti kita tunggu beberapa waktu sampai selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Tadi kuat nyala selama 45 menit dan kapasitasnya real di 4,5 Ah. Jadi bisa kita katakan per selnya itu sekitar di 1500 mAh. Itu standar untuk baterai CC memang segitu setahu saya. Kita lanjut tes baterai yang kedua ya, yang labelnya CS. Saya hapus dulu untuk datanya. Data sudah saya hapus, saya pasangkan ke baterainya. Ini dalam kondisi penuh ya, di 20,8 volt, sama dengan baterai yang pertama tadi. Langsung saja kita mulai. Bismillah. Oh ya, sama ya, untuk bebannya saya juga tetap pakai di 6 ampere. Ini kira-kira sama dengan Gerinda tanpa beban. Alhamdulillah sudah selesai, kita lihat hasilnya. Tadi kuat menyalakan sampai 39 menit 13 detik dan untuk real capacity-nya ada di 3917 mAh atau di 3,9 ampere hour. Ada selisih sekitar 600 miliampere ya dengan baterai yang satunya tadi. Jadi kalau kita bagi 3 per sel sekitar di 1,3 Ah. Alhamdulillah kurang lebih seperti itu tadi ulasan dan tes baterai Lucid 15 sel bawaan dari Senso LS12. Dari kedua baterai ini, untuk kapasitinya ya, tadi yang satu di 4,5 ampere hour, yang satunya 3,9 ampere hour. Itu memang standar sel CG kurang lebih seperti itu, maksimalnya di 1500 miliampere hour ataupun di 1300-an. Kurang lebih segitu rekan-rekan. Nah, walaupun belum real di 6 Ah ya, atau di masing-masing sel 2000 mAh, tapi kelebihan sel CG itu discharge-nya gede. Kemudian drop-nya juga cukup rendah. Tadi sudah kita tes ya, untuk discharge kuat sampai 52 ampere dan tegangannya masih kuat di atas 17 volt. Bagi saya itu sudah sangat worth it sih ya. Terlebih untuk tools-tools yang heavy duty kayak Senso seperti ini. Jadi ya sepertinya pakai sel CJ ini untuk menekan harga ya. Kalau pakai sel EV atau DMEGC pasti harganya nggak dapat segini. Kita tahu harga selisihnya cukup banyak itu antara sel CJ dan DMEGC. Saya kira untuk performanya kedua sel ini ya mirip-mirip ya, hanya berbeda di total kapasitinya saja. Yang DMEGC ataupun EV lebih besar kapasitinya, sedangkan CJ lebih kecil. Tapi untuk performa saya kira tidak begitu berbeda. Untuk chargernya kita tes, nanti muncul berapa ampere untuk arusnya. Charger bawaan Senso Lucid LS12 ini, model generik pada umumnya ya. Saya penasaran sih, kira-kira berapa ampere untuk outputnya. Dengan tahu ampernya, kita bisa tahu berapa watt. Ya, untuk tegangannya 22,18 volt ya. Nanti kalau hasilnya
sudah di atas 1 ampere, berarti bisa kita katakan charger ini sudah oke. Untuk kelas generik 1 ampere itu udah mantap rekan-rekan. Kita lihat chargernya. Wah, mantap cuy. 1,6 ampere loh, Masya Allah. Mantap ya. Oke, saya coba lagi nih. Nah, itu ya, itu hijau, nanti dicolok jadi merah. Bismillah. Wah, beneran ya. 1,6 ampere ya. Nanti semakin penuh dia akan menurun ampernya sesuai dengan tegangan di sini. Wah, mantap nih ya. Masya Allah. Nggak nyangka saya kalau chargernya sampai di 1,6 ampere. Berarti ya tambah kenceng lagi. Wah, mantap nih, Masya Allah. Keren keren. Untuk kelas charger generik 1,6 ampere itu sudah mantap banget. Biasanya saya dapat itu paling di 1,1, 1,2, 1,3 ampere. Ini sampai 1,6 ampere loh ya, sekelas generik loh. Mantap ini, Masya Allah. Keren keren. Di sini tertulis sih speknya 2 ampere ya. Dapat 1,6 tuh sudah mantap loh, asli itu, Masya Allah. Jadi saya kira dengan dapat 2 baterai masing-masing 15 sel, pakai sel CC dan charger yang 1,6 ampere, tetap Senso LS12 ini dari Lucid ini masih tetap worth it ya, masih paling worth it sampai saat ini. Oke, kurang lebih seperti itu rekan-rekan untuk video kali ini. Terima kasih ya telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.